Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Penggal, Pengalaman Gak Masuk Akal. Oke teman-teman, saya Ahmed Avatar, di mana nantinya saya akan membawakan cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang memang tidak masuk di akal kita, atau cerita-cerita yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib. Dan pada video kali ini saya akan mencoba membawakan sebuah cerita kiriman dari sahabat saya yang berasal dari Bandung. Dia adalah Wayan Saputra. Jadi si Wayan ini mengaku kalau dia itu pernah bersahabat atau temenan dengan sesosok makhluk gaib sewaktu dia hidup di jalanan terlantar selama 5 bulan. Nah, untuk mempermudah saya menceritakan kisah dari Wayan ini, saya akan mencoba masuk menjadi karakter Wayan Saputra. Dan buat teman-teman yang mempunyai cerita atau pengalaman yang berhubungan dengan dunia misteri atau dengan dunia gaib dan ingin membagikannya kepada kita semua, silakan teman-teman bisa langsung saja kirim pesan melalui IG saya @ahmedavatar atau bisa juga melalui Facebook saya Ahmed Avatar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Wayan Saputra. Dengan nama ini, banyak sekali orang-orang yang mengira kalau saya ini berasal dari Pulau Bali. Tetapi tidak. Sebenarnya, saya ini asli orang Bandung. Jadi, saya itu lahir di Bandung, tumbuh besar di Bandung. Wayan Saputra sebenarnya adalah nama gabungan dari Wandi dan Yani. Jadi, Wandi ini adalah nama ayah saya. Beliau berasal dari Pulau Sulawesi. Kemudian Yani adalah ibu saya. Beliau berasal dari Surabaya. Nah, kenapa mereka ini hidup di Bandung, tinggal di Bandung, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu. Alasan apa yang membawa mereka tinggal di Bandung. Di tengah-tengah padatnya kota Bandung, di sebuah kontrakan yang sangat kecil, disitulah tempat tinggal keluarga saya. Jadi, tempat tinggal saya itu suasananya tidak pernah sepi, bahkan selalu rame, walaupun sampai malam, jadi akan selalu berisik dengan suara klakson-klakson, dengan suara knalpot dari kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, karena rumah saya itu jaraknya tidak begitu jauh dari jalan raya. Tapi saya merasa bahagia saat itu, karena bagaimana tidak, saya hidup di tengah-tengah kasih sayang orang tua yang begitu menyayangi saya. Ada ibu saya yang mencintai saya, ada ayah saya yang mencintai saya juga. Saya bahagia saat itu. Masih teringat jelas dalam ingatan saya ketika saya berumur 6 mau ke 7 tahun. Jadi saat itu adalah waktu pertama kalinya saya menggunakan seragam putih merah dan pertama kali juga menginjakan kaki di sekolahan. Nah, saat itu ayah saya kelihatan sangat bahagia sekali. Jadi pagi-paginya itu ayah saya mengantarkan saya dari rumah sampai ke sekolah menggunakan sepeda motornya. Nah, di sepanjang perjalanan itu ayah saya selalu bercerita-cerita, ngobrol-ngobrol, nyanyi-nyanyi, tertawa bersama. Indah rasanya. Ada rasa bahagia yang terpancar dari wajah ayah saya. Ada kebanggaan yang terpancar dari wajahnya. Jadi seperti kayak, wah anak gue udah gede nih, udah masuk sekolah nih, keren gak tuh?
Setahun berselang dari situ, ayah saya juga sangat bahagia ketika hari kenaikan kelas. Memang saya tidak termasuk orang-orang yang pintar yang menduduki peringkat 1, 2, dan 3. Tetapi saya juga tidak bodoh-bodoh amat. Tetapi saya itu bisa berhasil naik kelas dengan nilai yang lumayanlah bisa dibanggakan. Ketika itu, ayah saya sangat terlihat bahagia. Kemudian saya diberikan hadiah seperti mainan atau mengajak saya dan ibu saya pergi keluar jalan-jalan atau sekedar makan di McD. Nah, ketika itu makan di McD adalah sebuah hal yang sangat istimewa, yang sangat mahal rasanya. Di mata saya, ayah itu adalah orang yang begitu hebat. Jadi, ayah ini sanggup mengorbankan diri demi kehidupan saya dan ibu saya. Ya, walaupun pekerjaan ayah saya ini hanyalah tukang ojek, tetapi dia akan bekerja mati-matian demi mencukupi kebutuhan saya dan ibu saya. Saya bangga terhadapnya. Di lain waktu, pernah juga nih, jadi waktu itu usaha ngojek ayah saya sedang sepi. Jadi keuangan perekonomian keluarga saya juga sangat menurun. Nah, kebetulan juga saat itu adalah hari ulang tahun saya. Dalam hati nih ya, pingin rasanya hari ulang tahunnya dirayakan seperti teman-teman yang lain. Pada saat itu, sebenarnya saya juga tahu kalau keluarga saya itu sedang berada dalam posisi yang serba kesulitan. Jadi, jangankan untuk biaya pesta ulang tahun, untuk makan sehari-hari saja, ayah saya dan ibu saya itu akan berusaha mati-matian untuk mendapatkannya. Tetapi entah setan dari mana yang merasuki saya saat itu. Yang jelas saat itu saya hanya ingin ulang tahunnya dirayakan. Saat itu, saya merengek-rengek, ngeyel sekali. Saya nangis, saya meminta-minta kepada ibu dan ayah saya agar ulang tahunnya dirayakan. Ibu ini sampai merasa jengkel sekali. Ibu menangis, kemudian ibu ini menakut-nakuti saya akan segera kabur dari rumah kalau saya masih ngeyel dan masih seperti itu. Nah, dihadapkan dengan situasi yang begitu heboh, yang sangat kacau yang saya buat waktu itu, ayah saya ini tiba-tiba pergi keluar, kemudian ke warung, lalu membeli donat yang dulu harganya itu 1.000-an kalau nggak salah. Lalu ayah juga membeli lilin, kemudian lilin ini dimasukin ke lubangnya donat, lalu menyalakannya dengan korek api. Nah, tiba-tiba ayah saya itu muncul di depan pintu sambil menyanyikan lagu Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Wah, saya bahagia sekali saat itu. Bahagia sekali. Nah, ternyata kebahagiaan itu tidak selalu diukur dengan barang atau makanan yang mahal dan mewah. Tetapi dengan seperti itu juga saya sangat merasa bahagia. Tapi ada satu yang bikin saya ketir. Saat itu, tiba-tiba saja ayah saya mengeluarkan air mata sambil menangis. Ayah berkata, "Maafkan saya, nak. Saya bukan ayah yang baik." Nah, melihat ayah saya ini menangis, saya ini langsung mendekat ke ayah saya, kemudian memeluknya, lalu membisikkan kata-kata di telinganya. "Ayah jangan menangis. Saya sayang kepada ayah. Ayah adalah orang terhebat dalam hidup saya." Sejak kejadian itu, saya itu gak pernah lagi minta yang aneh-aneh kepada ayah dan ibu saya. Saya gak pernah ngeyel lagi karena saya begitu sayang kepada mereka. Saya sayang kepada ibu saya, sayang sekali kepada ayah saya. Lalu ketika saya berumur 11 tahun, saya itu pernah bermimpi. Jadi di dalam mimpi itu, saya sedang berada di tengah-tengah lapangan yang sangat luas, sangat hijau. Nah, ketika itu tiba-tiba ayah saya muncul, lalu datang menghampiri saya. Lalu tiba-tiba berkata, "Jaga diri baik-baik, nak. Jaga ibumu. Tetaplah jadi kebanggaan ayah dan ibu." Awalnya saya tidak pernah berpikir yang aneh tentang mimpi itu. Tapi entah kenapa, mimpi yang sama selalu saja datang dalam tidur saya. Bahkan sering sekali, mungkin hampir setiap minggu mimpi ini akan selalu datang. Entahlah, mungkin ini firasat atau pertanda apa gitu, saya nggak ngerti. Siang itu ketika ayah jemput saya dari sekolah, saya melihat sesuatu yang rada aneh dari ayah. Jadi saat itu, ayah terlihat lebih pucat, kemudian sikapnya itu menjadi lesu dan seperti murung. Saya sempat bertanya, apakah ayah baik-baik saja? Apakah ayah sedang sakit? Tetapi ayah menjawab, "Tidak, nak, ayah baik-baik saja."
Ketika sampai di rumah pun, ayah ini masih bersikap yang sama, murung sangat lesu. Nah, bahkan ketika ayah hendak pergi lagi, berangkat bekerja, ngojek lagi, ayah ini seperti kelihatan enggan sekali untuk meninggalkan rumah. Entahlah, mungkin ada yang salah atau apa, saya nggak ngerti. Mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 sore, jadi pada waktu itu saya dan ibu saya sedang nonton TV di rumah, sambil menunggu ayah pulang. Nah, tiba-tiba handphonenya ibu itu berbunyi, lalu ibu mengangkatnya. Entah siapa yang menelpon ibu, entah apa yang mereka bicarakan. Karena tiba-tiba ibu itu menjerit sekencang-kencangnya, kemudian menyebut nama ayah sekeras-kerasnya, lalu kemudian ibu pingsan. Saat itu saya begitu panik, begitu ketakutan, sangat bingung rasanya. Entah apa yang harus saya lakukan untuk menolong ibu yang sedang pingsan saat itu. Nah, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba saja para tetangga ini berdatangan ke rumah, mungkin karena mereka ini mendengar teriakan ibu yang tadi sangat kencang itu, dan mereka ingin tahu ada apa yang terjadi di rumah saya itu. Nah, di antara tetangga-tetangga itu, ada satu yang bernama Ibu Nunung. Jadi Ibu Nunung ini adalah tetangga yang paling dekat dengan rumah saya, tetangga yang paling dekat dengan ibu saya. Saat itu Ibu Nunung bertanya kepada saya, ada apa sebenarnya? Nah, saat itu saya hanya bisa menjelaskan. Jadi, ibu ini pingsan setelah ibu mengangkat telepon, entah siapa yang meneleponnya, entah apa yang mereka bicarakan, karena tiba-tiba ibu ini berteriak sambil memanggil ayah, kemudian ibu pingsan. Setelah itu, Ibu Nunung langsung mencari handphone ibu saya, lalu mengambilnya, kemudian mencari panggilan terakhirnya. Nah, setelah ketemu, Ibu Nunung ini langsung menelepon balik kepada orang yang tadi menelepon ibu. Entah apa yang mereka bicarakan saat itu di telepon. Hanya saja di sela-sela obrolan Ibu Nunung, ada satu kalimat yang membuat saya tertegun, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa saat itu. Saya seperti mati rasa saat itu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Wandi, gak nyangka sekali. Semoga kamu tenang di alam sana. Kalimat itulah yang saya dengar di sela-sela obrolan Bu Nunung dengan orang yang ditelepon itu. Setelah Ibu Nunung ini menutup teleponnya, kemudian Ibu Nunung langsung menjelaskan kepada tetangga-tetangga dan semua orang yang berada di rumah saya saat itu. Jadi Ibu Nunung ini menjelaskan kalau ayah saya saat ini sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan, dan ayah saya meninggal di tempat kejadian. Setelah Bu Nunung ini menjelaskan kepada semua orang tentang apa yang terjadi kepada ayah saya, saat itu tiba-tiba saya langsung berlari keluar, kemudian menengadahkan kepala saya, menatap jauh ke langit sana. Ingin rasanya saya bertanya kepada Tuhan, "Ya Allah, kenapa kau ambil ayah saya?" Di belakang sana Ibu Nunung itu ternyata mengejar saya, kemudian menarik saya ke dalam. Lalu banyak sekali orang-orang yang menenangkan saya saat itu. Mereka memeluk saya rata-rata berkata, "Yang sabar ya nak, kamu kuat kok, kamu pasti bisa." Tetapi entahlah, saat itu saya hanya merasakan tiba-tiba saja waktu seperti berhenti begitu saja. Lalu dunia ini seperti menjadi gelap sekali. Kemudian menjadi kosong, menjadi sangat dingin, hancur. Entahlah. Ya Allah, sebenarnya apa yang sedang kau rencanakan kepada keluarga saya? Malam itu sekitar jam 10 malam, dari kejauhan terdengar suara sirine ambulan. Bagi saya, suara itu sangat menggema dan sangat menakutkan. Sakit rasanya, seperti ada pisau yang sedang menusuk-nusuk telinga saya. Hancur sekali hati saya. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya rombongan jenazah ayah saya tiba di rumah. Waktu ayo
Ibu saya begitu payah menyambut kedatangan jenazah ayah. Jadi sebentar-sebentar ibu ini akan pingsan, kemudian sadar lagi, lalu pingsan lagi dan sadar lagi. Sampai-sampai ibu itu menangis tanpa mengeluarkan suara dan tanpa air mata. Ya Allah, sedih sekali saya melihat ibu saat itu. Keesokan harinya, setelah jenazah ayah ini disolatkan, tidak butuh waktu yang lama, kemudian jenazah ayah pun langsung dikuburkan. Selamat jalan ayah, kita akan ketemu lagi di surga. Harita waktu layon geus datang, Setelah ayah saya meninggal, saya seringkali melihat ibu sedang menangis sendirian di kamar. Sedih memang, perih rasanya, berat sekali. Tapi ya mau gimana lagi, mungkin inilah takdir yang diberikan Tuhan kepada keluarga saya, kepada saya dan ibu saya. Berat sekali. Jadi dalam keadaan terpuruk seperti itu, ibu saya ini harus pergi keluar tiap hari untuk mencari pekerjaan demi menghidupi keluarga kecilnya. Sedangkan saya, tiap harinya saya selalu dititipkan kepada Ibu Nunung. Alhamdulillah, Ibu Nunung ini sangat sayang kepada saya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya ibu pun mendapatkan pekerjaan di sebuah kafe yang memang letaknya tidak begitu jauh dari tempat tinggal. Tapi sayang, ada yang berubah pada diri ibu. Sekarang, ibu tidak begitu perhatian lagi kepada saya. Sekarang, saya jadi sering dibentak-bentak, dimarah-marahi oleh ibu. Tapi saat itu saya nggak pernah berpikir buruk tentang ibu. Mungkin saja saya nakal saat itu, atau mungkin ibu sedang capek, atau mungkin di tempat pekerjaan ibu sedang ada masalah. Entahlah, saya nggak tahu. Dengan keadaan begitu, akhirnya saya pun menjadi lebih dekat dengan Bu Nunung ketimbang dengan ibu sendiri. Mungkin karena ibunya juga jarang sekali ada di rumah. Ibu tiap hari selalu di luar di tempat pekerjaannya. Siang bekerja dan malamnya kadang ibu ini selalu pergi keluar bersama teman-teman kerjanya yang lain. Oke, kita akan singkat ceritanya. Jadi saat itu usia saya sudah menginjak 15 tahun. Saat itu saya sudah duduk di bangku SMP kelas 3. Malam itu setelah sholat isya, kemudian saya makan. Nah, ketika saya sedang makan, saya itu mendengar ibu sedang teleponan di kamarnya. Entah dengan siapa dan entah apa yang mereka bicarakan. Tapi yang jelas, saat itu kedengarannya ibu sangat bahagia sekali. Jadi ketika teleponan itu, ibu ngobrol sambil bernyanyi-nyanyi, sambil tertawa-tertawa. Entahlah. Jam 9, jam 10, jam 11, ibu masih saja belum selesai mengobrol di telepon itu. Hingga akhirnya jam 12, ibu menyudahi teleponannya itu. Saat itu saya masih belum bisa tidur. Dalam otak saya sempat berpikir, wah mungkin ibu sudah punya pacar yang baru. Sempat tersirat dalam hati saya seperti gak rela kalau ibu harus membagi hatinya dengan orang lain. Tapi di sisi lain, saya juga harus membiarkan ibu hidup bahagia bersama orang lain, karena ibu masih muda dan cukup cantik. Nah, ketika pikiran saya ini bermain ke sana kemari, tiba-tiba ibu datang menghampiri saya. Lalu ibu bilang bahwa seminggu lagi ibu akan pergi meninggalkan Bandung dan akan bekerja di tempat yang jauh di Pulau Batam. Kaget memang, tapi saya harus bisa menerima. Saat itu saya berpikir saya akan pergi bersama ibu ke tempat yang baru. Tapi ternyata tidak. Saya akan dititipkan di tempat Bu Nunung. Sakit rasanya hati ini mendengar ibu berkata seperti itu. Betapa tidak, saya sudah ditinggalkan oleh ayah, lalu tiba-tiba juga harus ditinggalkan oleh ibu. Malam itu pikiran saya begitu kacau, memikirkan perkataan ibu yang harus pergi berangkat ke Batam untuk bekerja, kemudian memikirkan nasib saya ke depannya, hidup tanpa bimbingan orang tua, tanpa bimbingan ayah dan bimbingan ibu. Entahlah, saya tidak bisa berpikir saat itu. Akhirnya ibu pun pergi berangkat ke Batam. Sedih memang.
Tapi ada yang lebih sedih lagi, karena ibu ini berangkat tanpa sepengetahuan saya. Jadi ketika itu, ibu pergi ketika saya sedang berada di sekolah. Nah, ketika pulang sekolah itu, saya hanya mendapat kabar dari Bu Nunung kalau ibu saya ini sudah berangkat ke Batam tadi pagi. Hancur rasanya hati ini. Nggak ada kata-kata selamat tinggal, nggak ada pelukan perpisahan. Entahlah, saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya menangis sambil tertunduk lesu. Lalu tiba-tiba Bu Nunung pun menangis sambil memeluk tubuh saya. Bu Nunung menenangkan saya. "Sabar nak, kamu pasti bisa," itu kata Bu Nunung. Saat itu, Bu Nununglah satu-satunya tumpuan hidup saya. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga ibu sehat-sehat saja di Batam sana. Sejak saat itu, saya tinggal numpang di rumahnya Bu Nunung. Makan saya di situ, tidur saya di situ, semuanya serba di situ. Oh iya, jadi di rumahnya Bu Nunung ini hanya ada 2 orang saja yang tinggal, Bu Nunung dan suaminya Pak Rohman. Nah, Pak Rohman ini adalah dulunya teman ngojek almarhum ayah saya. Dan sekarang beliau sudah punya usaha yang lain, yaitu buka tambal ban di pinggir jalan. Hari-hari pun terus berjalan, dan saya harus melaluinya tanpa kehadiran ayah dan ibu. Saat itu, hanya Bu Nunung dan Pak Rohmanlah yang menjadi pegangan hidup saya. Nah, keseharian saya saat itu adalah, jadi pagi-pagi sebelum saya berangkat ke sekolah itu, saya akan bantu-bantu dulu pekerjaan rumahnya Bu Nunung, seperti mengepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Kemudian saya berangkat ke sekolah. Nah, siang harinya setelah saya pulang sekolah, biasanya saya akan berangkat lagi ke tempat tambal bannya Pak Rohman, hanya untuk bantu-bantu saja. Kemudian sekitar jam 8 atau jam 9 malam, bahkan pernah sampai jam 10 malam, saya akan baru pulang ke rumah. Akhirnya saya pun lulus dari SMP. Saat itu saya berpikir saya tidak ingin lagi membebani keluarganya Bu Nunung dan Pak Rohman. Makanya saat itu saya ambil keputusan untuk berhenti saja, tidak melanjutkan pendidikan ke SMA. Nah, saat itu saya lebih memilih untuk membantu Pak Rohman saja di tempat tambal bannya itu. Oke, kita akan singkat lagi ceritanya. Jadi saat itu usia saya sudah menginjak sekitar 18 mau ke 19 tahun. Nah, malam itu ketika saya pulang bekerja, tiba-tiba saja Pak Rohman sama Bu Nunung ini memanggil saya dengan muka yang sedikit rada sinis. Entah apa yang ingin mereka berdua bicarakan kepada saya. Hanya saja suasana saat itu sangat begitu tegang. Jadi mereka ini memasang muka yang begitu sinis dan seperti sangat marah kepada saya. Lalu akhirnya saya pun duduk di hadapan mereka berdua. Tiba-tiba Bu Nunung ini bertanya sambil membentak kepada saya. "Di mana kamu sembunyikan uang saya?" Ya Tuhan, ada apa lagi ini? Kok tiba-tiba mereka menanyakan tentang uang kepada saya? Uang apa? Uang siapa? Sama sekali saya tidak mengerti. Jelas, saya membantah tuduhan mereka kalau saya yang mencuri uang itu. Demi Allah, saya tidak pernah melakukan semua itu. Tetapi semakin saya membantahnya, ternyata mereka semakin marah, semakin marah, dan semakin marah. Hingga akhirnya saya pun diusir dari rumah mereka. Di malam itu juga, mereka ini memaksa saya untuk segera mengemasi barang-barang saya, kemudian mereka menyuruh saya langsung meninggalkan tempat mereka. Mereka bilang mereka sudah tidak sudi lagi melihat muka saya. Dengan hati yang begitu sedih, begitu berat, hancur rasanya. Ketika itu saya langsung mengemasi barang-barang saya, kemudian saya berpamitan kepada mereka walaupun tidak diperdulikan, lalu saya berangkat dari rumah itu. Entah kemana saya akan pergi lagi. Hujan begitu deras. Saya berjalan kaki sendirian tanpa arah. Saat itu hati saya menangis, begitu perih. Ingin rasanya saya bertanya kepada Tuhan. Ya Allah, cobaan apa lagi yang akan Kau berikan kepada saya?
Masih kurangkah penderitaan saya selama ini? Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 2 bulan, saya itu masih terus berjalan menyusuri jalan tanpa arah tujuan. Bahkan di mana saya saat itu, saya sudah tidak peduli. Kepanasan, kehujanan, kelaparan, itulah yang menjadi teman saya sehari-hari. Suatu ketika, saya itu pernah mencari pekerjaan di sebuah pasar. Ya, mungkin bisa jadi tukang panggul atau sekedar bantu-bantu apa gitu. Tapi entahlah, ketika saya datangi mereka itu akan selalu ketakutan melihat saya. Mungkin karena penampilan saya yang sangat kotor saat itu. Mungkin juga mereka menganggap saya ini orang gila. Malam itu, hujan tidak begitu besar. Tetapi cuacanya begitu dingin. Di pinggiran jalan, di sebuah warung yang sudah tidak terpakai lagi, saya duduk sendirian sambil memegang perut yang terasa sakit karena kelaparan. Saat itu, tiba-tiba datang seorang lelaki yang mungkin usianya 1 atau 2 tahun di atas saya. Dia ini berpakaian serba hitam dengan memakai sweater yang ada hoodie-nya. Dia mendekati saya, kemudian duduk di sebelah saya. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Kamu lapar?" Saya menjawabnya hanya dengan anggukan kepala saja. Kemudian dia ini memberikan saya sebotol air minum dan sebungkus nasi. Kemudian saya pun langsung memakannya dengan begitu lahap. Setelah saya makan, dia pun mulai bertanya kepada saya tentang banyak hal, nama, alamat, dan sebagainya. Dia pun memperkenalkan diri. Jadi nama dia itu adalah Raka. Sebelum dia itu pergi meninggalkan saya, dia sempat bertitip pesan kepada saya. Jadi dia itu akan datang lagi menemui saya besok hari di jam dan waktu yang sama. Saya disuruh menunggunya lagi di situ. Dan besok harinya saya tidak perlu lama menunggu, akhirnya dia pun datang lagi menemui saya dengan membawa nasi dan sebotol minuman lagi. Saat itu suasananya memang sedikit lebih cair karena mungkin saya sudah kenal dia, dia pun sudah kenal saya. Jadi saat itu kita bisa mengobrol seperti layaknya teman. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi dia itu akan selalu datang setiap malam menemui saya. Ada yang aneh menurut saya. Nah, ketika dia hendak datang itu, biasanya akan tercium wangi yang begitu wangi. Dan ketika dia hendak pergi, dia akan pergi dengan begitu tiba-tiba. Aneh kan? Pernah saya bertanya kepada dia tentang diri dia yang sebenarnya itu siapa, tentang kejanggalan-kejanggalan yang saya dapetin dari diri dia, tentang kenapa dia begitu baik kepada saya. Tapi dia selalu bilang, "Jangan pikirin," sambil bercanda. Ya sudah, saya pun tidak mau memikirkannya. Yang penting kita adalah teman. Awalnya si Raka ini hanya datang menemani saya ketika malam hari saja. Tetapi tidak, sekarang dia juga datang menemani saya ketika siang hari. Kita akan mengobrol, bercanda-canda, tertawa-tertawa. Ya selayaknya teman biasalah. Hingga suatu hari. Jadi siang itu saya sedang makan ditemenin oleh si Raka ini. Nah tiba-tiba dari jauh itu seperti ada orang yang hendak lewat ke hadapan kita. Nah aneh sekali karena orang itu lewat tiba-tiba menutup hidungnya seperti sedang mencium bau yang begitu menyengat dan tidak enak. Dia menatap ke arah saya itu dengan begitu aneh. Saya pikir itu orang kenapa? Padahal kan saat itu yang saya rasa hanyalah wanginya si Raka ini yang memang sangat wangi. Tapi entah kenapa orang itu menutup hidungnya seperti mencium bau yang tidak enak. 1 orang yang lewat, 2 orang yang lewat, 3 orang, hingga semuanya yang lewat itu ternyata ekspresi mereka sama. Jadi mereka lewat itu dengan menutup hidung dan melihat begitu aneh ke arah saya. Saya sempat bertanya, ini orang-orang pada kenapa sih? Kok aneh banget? Tapi si Raka ini selalu menenangkan saya dengan menjawab, udahlah cuekin aja. Ya udah, saya juga cuekin. Di lain hari, di suatu malam, jadi si Raka ini datang tapi tidak membawa makanan dan minuman. Jadi dia itu menawarkan kepada saya untuk pergi ke rumahnya untuk makan atau menginap. Saya pun menyetujuinya.
Akhirnya kita pun pergi ke rumahnya si Raka saat itu. Nah, rumahnya si Raka itu letaknya mungkin sekitar setengah jam dengan berjalan kaki. Jadi kita ke sana itu dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak, jalan yang belum pernah saya lewati sebelumnya. Lalu begitu kita ini sampai di sebuah rumah kayu yang sederhana. Jadi rumah ini kelihatan kecil tapi begitu indah, nyaman sekali rasanya. Di depannya itu ada banyak tanaman-tanaman hias yang berjejer, kemudian lampu-lampu yang tidak begitu terang. Nah, saat itu si Raka langsung mengajak saya segera masuk ke rumah itu. Jadi ini rumahnya si Raka, nyaman sekali. Nah, saat itu si Raka ini menawari saya untuk segera makan. Kemudian saya makan. Setelah makan, kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda seperti biasalah. Sampai saya pun tertidur di sebuah sofa. Saya terkejut ketika saya terbangun pagi itu. Karena saya mendapati tubuh saya ini sedang terbaring di sebuah gundukan sampah yang begitu banyak. Kemudian di pinggir-pinggirnya itu ada banyak sekali pohon pisang. Kotor sekali, bau sekali di situ. Kemudian saya pun segera pergi dari situ, meninggalkan tempat itu. Nah, lalu di malam harinya ketika si Raka ini datang menemui saya di sebuah warung yang di pinggir jalan itu, nah saya itu langsung bertanya kepada si Raka tentang kejadian semalam, tentang kenapa tiba-tiba saya terbangun di sebuah gundukan sampah yang begitu bau itu. Si Raka pun menjawab dengan begitu panjang lebar, tapi saya sama sekali tidak mengerti dan saya tidak peduli lagi. Akhirnya saya pun meminta jatah makan saya kepada dia. Lalu dia memberikannya, kemudian saya makanlah di situ. Nah, ketika saya sedang makan, tiba-tiba ada orang yang lewat. Nah, ketika orang ini melihat ke arah kita, tiba-tiba saja orang ini lari dengan begitu kencang sambil berteriak, "Hantu!" Entahlah, saya tidak mengerti kenapa orang-orang selalu bersikap aneh ketika mereka melihat saya sedang mengobrol dengan si Raka ini. Nah, kalau mereka melihat saya sedang berduaan dengan si Raka ketika siang-siang, mereka itu pasti akan menutup hidung seperti mencium bau yang begitu busuk, kemudian mereka akan menatap aneh ke arah saya. Nah, kalau mereka itu melihatnya ketika malam hari, mereka pasti akan lari ketakutan seperti mereka itu melihat hantu. Entahlah, saya tidak mengerti. Lagi-lagi, saya nggak peduli kenapa orang-orang itu bersikap aneh terhadap saya dan si Raka. Masa bodoh deh, saya juga gak kenal sama mereka, si Raka juga gak kenal sama mereka. Biarin deh, lagian kita gak ngerugiin mereka kan. Nah, tentang si Raka ini, jadi saat itu hanya si Raka lah satu-satunya orang yang selalu ada, yang selalu menemani saya ketika saya terpuruk seperti itu. Dia sahabat saya sekarang. Waktu pun terus berjalan, kami masih terus bersahabat. Jadi tiap malamnya si Raka ini selalu menemani saya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hingga 5 bulan. Dan malam itu pun datang. Malam itu sekitar jam 9 malam. Jadi saat itu saya sedang mengobrol dengan si Raka di sebuah warung yang sudah tidak dipakai lagi di pinggir jalan. Jadi saat itu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang hendak melewat. Biasanya kan kalau ada yang lewat dan melihat kita sedang mengobrol, mereka akan pergi terbirit-birit sambil berteriak hantu dengan begitu ketakutan. Tapi enggak dengan si bapak ini. Ketika si bapak ini menoleh ke arah kita, tiba-tiba saja si bapak ini terus menghampiri kita sambil di mulutnya itu mengucapkan istighfar terus-terusan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu terus hingga si bapak ini mendekat. Astagfirullahalazim, nak. Apa kamu tidak ketakutan? Coba kamu lihat, dia itu bukan manusia, nak. Dia ini arwah orang yang sudah meninggal. Nah, ketika si bapak-bapak ini berbicara seperti itu, tiba-tiba si Raka ini bangkit perlahan-lahan dengan wajah yang begitu ketakutan, dengan begitu panik, dan ada kesedihan di sana. Lalu si Raka ini mulai menjauh dari saya.
Nah, karena saya itu tidak mau lagi kehilangan orang-orang yang dekat dengan saya, akhirnya saya pun berusaha menahan si Raka agar tidak pergi menjauh dari saya. Saat itu saya berusaha memegang tangan si Raka, tapi entah kenapa tangan si Raka tiba-tiba berubah menjadi sebuah bayangan. Tiba-tiba susah untuk dipegang. Saat itu saya begitu panik ketika melihat tubuh si Raka ini berubah menjadi sebuah bayangan. Dan bayangan itu perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang. Dihadapkan dengan situasi semacam itu, saya hanya bisa bengong saat itu karena saya benar-benar tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ketika saya tersadar, saya pun hanya bisa menangis sambil menutup mata lalu tertunduk lesu. Melihat sikap saya yang begitu kacau saat itu, si bapak-bapak ini langsung mendekati saya, kemudian menenangkan saya, dan si bapak ini berusaha menjelaskan kalau sesungguhnya si Raka ini adalah arwah dari seorang pelajar yang dulu meninggal di depan warung itu karena sebuah kecelakaan bermotor. Setelah si bapak ini memberikan penjelasan dengan begitu panjang lebar, akhirnya saya pun mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Kenapa orang-orang bisa sampai bersikap aneh terhadap saya dan si Raka. Di hidung saya, wangi tubuhnya si Raka ini adalah wangi yang begitu khas. Tetapi di hidung orang-orang, ternyata wangi itu berubah menjadi bau busuk yang sangat menyengat. Kemudian di malam hari, di mata saya si Raka ini adalah seseorang yang begitu ganteng, yang berkarisma, yang putih, bersih, pokoknya bagus, cakep banget. Tetapi di mata orang-orang, ternyata si Raka ini adalah sesosok pocong. Alhamdulillah, ternyata si bapak-bapak ini adalah sesosok orang yang begitu baik hati. Jadi malam itu juga saya langsung diajak pulang ke rumah dia. Nah, ketika sampai di rumah itu, saya langsung dibersihkan. Kuku saya dipotongin, rambut juga dicukurin, kemudian dimandikan, pakaian juga digantikan. Saat itu, saya hanya bisa menuruti semua yang dikatakan oleh si bapak ini. Mungkin pikiran saya masih kosong. Dan entah kenapa, ada rasa yang begitu nyaman, sangat nyaman saat saya menginjakan kaki di rumahnya si bapak itu. Oke, kita lanjut. Jadi setelah saya dibersihkan itu, saya langsung disuruh oleh si bapak ini duduk bersila di hadapan dia. Kemudian si bapak ini membacakan ayat-ayat Al-Quran, entah apa itu, yang jelas saya saat itu merasakan mual yang begitu mual, kemudian muntah dengan begitu banyaknya. Setelah itu, tubuh saya terasa begitu lemas, kemudian saya tumbang. Ketika saya tersadar, ternyata hari sudah mulai siang. Nah, saat itu saya mendapati tubuh saya sedang terbaring di sebuah kasur yang cukup nyaman dengan selimut yang tebal. Lalu terdengar suara seorang perempuan yang begitu lembut. "Udah bangun, Nak? Ayo makan dulu." Mendengar suara ibu-ibu itu, kemudian saya langsung bangun dengan heran. Lalu saya bertanya, "Saya lagi di mana, Bu? Si bapak-bapak yang semalam itu di mana, Bu? Ibu siapa?" Akhirnya si ibu pun menjelaskan situasi apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan ternyata si ibu ini adalah istri dari bapak-bapak yang baik hati itu. Oh iya, nama ibu ini adalah Ibu Nani, tapi orang-orang sering memanggilnya Umi. Kemudian si bapak yang baik hati namanya adalah Bapak Soma. Beruntung sekali saya dipertemukan dengan keluarga yang begitu baik hati ini, dengan Pak Soma, dengan Umi. Jadi ternyata setelah diruqyah itu saya mengalami sakit selama hampir sebulan. Jadi selama sebulan itu saya harus terbaring di sebuah kasur di rumahnya Umi. Dan selama sebulan itu juga Umi dan Pak Soma ini merawat saya dengan begitu ikhlas. Jadi saya akan disuapi ketika saya sedang makan. Kemudian mereka ini mengantar saya pergi ke dokter untuk berobat. Wah, merinding sekali saya melihat kebaikan dari mereka. Akhirnya saya pun sembuh. Nah, ketika itu saya hendak pamitan. Tapi ternyata Umi dan Pak Soma ini malah melarang saya untuk pergi. Katanya beliau-beliau ini akan merasa khawatir dengan keadaan saya di jalanan. Jadi mereka meminta saya untuk tetap tinggal di situ.
Mendengar penjelasan dari mereka, tiba-tiba saja tubuh ini menjadi tergetar. Kemudian saya langsung menangis sambil memeluk tubuh mereka. Saya menyetujui permintaan mereka. Saya akan tetap tinggal di rumah mereka. Saya akan kerjakan apapun yang diperintah oleh mereka. Mereka adalah orang tua saya saat ini. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu cerita yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Untuk Kang Wayan, saya memohon maaf bila dalam penyampaiannya kurang berkenan atau kurang sejalan dengan cerita yang sesungguhnya. Nah, buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.